warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Alhamdulillah anak-anakku. Pada pertemuan ini kita masih berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya pada materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang tarikh atau sejarah, yaitu sejarah dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah. Anak-anakku, pada materi ini ada dua kompetensi dasar yang harus kalian selesaikan atau kalian pahami. Yang pertama, memahami substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Yang kedua, mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Anak-anakku yang berbahagia, mari kita ingat kembali, sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, Nabi Muhammad mengawali dakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Ketika berdakwah di kota Mekah, Nabi Muhammad banyak mendapat rintangan dan ancaman, bahkan ancaman pembunuhan kepada beliau dan kepada umat muslim. Dengan begitu, Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah ke kota Madinah yang pada saat itu kota Madinah memiliki nama lain yaitu Yasrib. Anak-anakku yang berbahagia, perlu kalian ketahui ada beberapa faktor yang mendorong Nabi Muhammad untuk hijrah ke kota Madinah. Yang pertama, terjalinnya keakraban antara Nabi Muhammad dengan penduduk Madinah dalam perjanjian Aqobah yang terjadi sebanyak 2 kali, yaitu perjanjian Aqobah 1 dan perjanjian Aqobah 2. Pada perjanjian Aqobah 1, Nabi Muhammad menerima 13 penduduk Madinah pada tahun 621 Masehi untuk berikrar memeluk agama Islam. Tepat 1 tahun kemudian, pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad kembali menerima 73 penduduk Madinah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj, di mana pada kesempatan ini mereka berjanji kepada Nabi Muhammad untuk melindungi Nabi Muhammad, mereka berjanji kepada Nabi Muhammad untuk melindungi keluarga Nabi Muhammad dan umat muslim, serta mengajak Nabi Muhammad untuk hijrah ke kota Madinah. Faktor yang kedua, terjadinya pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy, di mana pemboikotan ini terjadi dari sektor ekonomi sampai sektor kehidupan sosial dengan tujuan melemahkan iman kaum muslimin dan melemahkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya mari kita pelajari materi tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah. Adapun strategi dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah dapat kita identifikasi sebagai berikut. Yang pertama, membangun masjid. Masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad di kota Madinah adalah Masjid Nabawi, di mana masjid ini dibangun bersama-sama seluruh penduduk Madinah bersama Nabi Muhammad. Penggunaan masjid ini bukan hanya sekedar sebagai tempat ibadah, namun juga sebagai pusat kegiatan masyarakat, mulai dari kegiatan ekonomi yang terjadi di sekeliling masjid sampai kegiatan pendidikan
di mana Nabi Muhammad SAW bersama sahabat melaksanakan pengkajian ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu syariat Islam. Kedua, strategi dakwah Nabi Muhammad adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Anak-anakku, yang perlu kalian pahami di sini, kaum Muhajirin adalah penduduk asli kota Mekah yang hijrah ke kota Madinah. Kaum Ansor adalah penduduk asli kota Madinah. Strategi dasar persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan berdasarkan agama Islam, dengan tujuan mengikis ukhuwah qaumiyah, yaitu persaudaraan berdasarkan kesamaan kaum atau suku, dengan tujuan agar kaum Muhajirin dan kaum Ansor mampu bersatu dan mewujudkan peradaban Islam yang lebih maju. Strategi dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah yang ketiga yaitu menginisiasi perjanjian piagam Madinah. Anak-anakku yang berbahagia, perlu kalian pahami bahwa penduduk Madinah bukanlah umat muslim saja. Untuk menjembatani perbedaan, Nabi Muhammad SAW menyusun piagam Madinah. Melalui piagam Madinah ini, Nabi Muhammad SAW berhasil meredam perbedaan yang ada di tengah masyarakat dan sekaligus mewujudkan persatuan masyarakat Madinah berdasarkan kecintaan kepada tanah air atau negara. Strategi yang keempat, dakwah Rasulullah di kota Madinah adalah menggalang kekuatan untuk mempertahankan agama dan negara. Meskipun dakwah Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan cara yang lemah lembut dan tidak ada paksaan di dalamnya, la ikraha fiddin, ternyata usaha tersebut masih mendapat ancaman dan pertentangan dari golongan-golongan yang tidak menginginkan dakwah Islam berkembang. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi Madinah yang bersekutu dengan kaum kafir Quraisy untuk memerangi Nabi Muhammad. Dengan semakin gencarnya ancaman dan perlawanan yang berasal dari kelompok yang tidak menginginkan Islam berkembang, Nabi Muhammad SAW menggalang kekuatan untuk menjaga kedamaian Madinah dan menjaga agama Islam. Sehingga pecahlah peperangan yang diantaranya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan masih ada perang yang lain. Anak-anakku yang perlu kalian pahami di sini, perang yang terjadi bukanlah usaha Nabi Muhammad untuk memaksakan agama Islam, namun usaha Nabi Muhammad untuk menjaga negara dan kedamaian kota Madinah serta menjaga agama Islam. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya kita akan membahas materi tentang substansi dakwah Rasulullah di kota Madinah. Adapun substansi dakwah Madinah dapat kita klasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, al-ukhuwah atau persaudaraan. Yang kedua, al-musawwamah atau persamaan. Yang ketiga, at-tasamuh atau toleransi. Yang keempat, at-tasyawur atau musyawarah.
Yang kelima, at-ta'awun atau tolong menolong. Yang keenam, al-adalah atau keadilan. Anak-anakku, mari kita bahas satu persatu substansi dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah tersebut. Yang pertama, al-ukuwah atau persaudaraan. Pada substansi al-ukuwah ini dapat kita lihat dari usaha Nabi Muhammad meletakkan ukuwah Islamiyah menggantikan ukuwah qaumiyah, sehingga persaudaraan yang terjadi di Madinah bukan persaudaraan berdasarkan suku, namun berdasarkan kesamaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang kedua, al-musawwamah atau persamaan. Atas dasar ini, setiap warga masyarakat berhak dan merdeka serta memiliki kebebasan. Dengan dasar ini, Rasulullah SAW menganjurkan kepada sahabat untuk membebaskan hamba sahaya yang dimiliki oleh para bangsawan-bangsawan Quraisy. Yang ketiga, at-tasamuh atau toleransi. Hal ini bisa kita lihat dalam Piagam Madinah, di mana umat Islam siap berdampingan dengan bangsa manapun, dengan dasar saling menghormati dan saling menghargai antar pemeluk agama. Yang keempat, at-tasawur atau bermusyawarah. Konsep at-tasawur Nabi Muhammad ini dapat kita lihat di mana Nabi Muhammad selalu bermusyawarah dengan para sahabat ketika menghadapi masalah-masalah berkaitan dengan sosial budaya. Bahkan Nabi Muhammad tidak segan untuk menggunakan pendapat para sahabat jika pendapat itu tidak bertentangan dengan syariat dan pendapat itu disetujui oleh forum atau musyawarah. Yang kelima, at-ta'awun atau tolong menolong. Konsep tolong menolong di sini yaitu tolong menolong antara muslim dengan muslim, muslim dengan non-muslim, ataupun muslim dengan negara yang lain. Yang keenam, al-adalah atau keadilan. Dalam konsep ini dapat kita lihat kebijakan Nabi Muhammad SAW ketika menetapkan sanksi atau hukuman yang tidak pandang bulu, bahkan kepada sanak saudara ataupun sahabat yang berasal dari kota Mekah al-Mukarramah atau kaum Muhajirin. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anakku, kita sudah selesai mempelajari materi tentang substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah. Kita simpulkan bersama, strategi dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah adalah membangun masjid untuk kepentingan ibadah dan pusat kegiatan masyarakat. Yang kedua, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor dengan dasar ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, memprakarsai perjanjian Madinah digunakan untuk kebutuhan merukunkan kehidupan masyarakat yang ada di kota Madinah. Yang keempat, menggalang kekuatan untuk mempertahankan negara dan juga agama. Adapun substansinya adalah al-ukhuwah, al-musawwamah, at-tasamuh, at-tasawur, at-ta'awun, dan al-adalah. Demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa kerjakan tugas kalian pada pertemuan ini yang sudah saya sematkan pada kolom berikut. Mari anak-anakku. Mari anak-anakku, kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat manfaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.